الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Lanjutkan insyaallah. Ini sekarang pembahasan tentang terapi atau pengobatan terhadap orang-orang yang kesurupan, yaitu rasukan jin. Ada 3 tahap pengobatan ini. Yang pertama tahap permulaan, dan kemudian nanti tahap pengobatan, dan yang ketiga tahap setelah terapi atau pengobatan. Ya. Assalamualaikum. Jadi ada 3 tahap. Kita akan membahas tahap permulaan terlebih dahulu, yaitu mempersiapkan orang yang sakit, pasien, dan menyiapkan suasana yang kondusif untuk melakukan terapi tersebut. Jadi pasiennya dipersiapkan dan juga suasananya harus kondusif dalam melakukan terapi tersebut. Jadi orangnya dan juga suasana. Yang pertama mempersiapkan penerapinya juga. Yang pertama coba mempersiapkan penerapi, gimana yang dilakukan oleh penerapi, bagaimana penerapi itu, kriterianya yang benar, yang bagus. Yang pertama, hendaklah penerapi memiliki akidah as-salaf as-salih, yaitu akidah yang bersih, suci, putih, terang, dan murni. Yaitu berarti dia punya ilmu. Penerapi ini harus punya ilmu tentang akidah, dan juga harus ilmu akidahnya sesuai dengan as-salaf as-salih, akidah as-salaf as-salih. Karena kalau misalnya tidak memiliki itu, atau memiliki kecacatan dalam hal itu, atau kurang ilmunya, atau bahkan apalagi nggak punya, itu pasti akan melakukan kebid'ahan dan inovasi. Iya. Dan itulah yang terjadi. Kita lihat sebagian dari peruqyah, bahkan banyak atau mayoritas dari peruqyah, mereka hanya dibekali bahwasanya kesembuhan itu milik Allah semata, tapi hal-hal lain dari akidah yang banyak sekali itu mereka tidak pelajari. Bahkan di antara peruqyah yang aslinya orang awam, murni awam, kemudian baru mengikuti training beberapa masa yang pendek, kemudian langsung bisa terjun ke dunia ruqyah. Padahal pondasinya, akidahnya itu masih kacau-kacauan. Ya. Karenanya ada seorang atau beberapa peruqyah yang bukan hanya tidak tahu tentang akidah, tapi akidahnya nggak benar. Ada beberapa mengikuti sufi, tabligh dan seterusnya. Kemudian dikenal sebagai peruqyah masyhur di suatu kota, dikritik sedikit itu langsung melawan, dan melawannya tidak ilmiah sama sekali, melainkan ngejek, menghina dan seterusnya dari lawannya. Nah, inilah akibat dari tidak memiliki akidah yang benar,
Yang kedua, hendaklah penerapi benar-benar merealisasikan tauhid yang murni, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Di sini merealisasikan tauhid yang murni. Nah, benar-benar dia tawakal sama Allah dan mencorongkan ini atau ruqyahnya ini untuk membantu hamba Allah. Jadi jangan hanya perkataan namun perbuatannya tidak merealisasikan tauhid yang murni. Karena banyak dari peruqyah ya benar tauhid, dakwah tauhid, seterusnya itu. Dan mengira bahwasanya iblis tidak bermain atau syaitan tidak pernah bermain dengan kalimat itu. Yaitu perkataannya tauhid tetapi justru perbuatannya bid'ah, jadinya malah mengundang syaitan. Itu kedua. Ketiga, hendaklah penerapi meyakini bahwa firman Allah Ta'ala mempunyai pengaruh terhadap jin dan para syaitan, dan meyakini bahwasanya ia dapat mengusir mereka. Ya, mengusir mereka juga keikhlasan perbuatannya juga. Dan itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini juga kita pahami, jika firman tersebut, yaitu kalam Allah tersebut, tidak dibaca dengan benar, maka tidak berpengaruh. Ada seorang ibu-ibu, anaknya tiap jam sekian itu nangis-nangis dan kemudian dibacain oleh ibu itu, tapi nggak berpengaruh. Kenapa? Tidak berpengaruh, kenapa? Karena bacaannya kurang, tajwidnya kurang gitu. Kemudian yang membacakan dari yang punya tajwid dan bacanya benar langsung berpengaruh. Nah, sekarang kalau misalnya membaca Al-Quran untuk meruqyah, padahal tajwidnya nggak benar, makhrajnya salah-salahan, maka ini justru sebaliknya, yang menolong bukan Allah Ta'ala. Iya, ini yang menipu banyak dari orang. Kemudian kita akan menganggap itu karena keikhlasan dia. Kok bisa gitu? Baru dibacain sedikit langsung enggak, kucingnya baru datang dari sana, tapi ini udah ini belum, enggak tahu kenapa. Biarin aja lah. Gigit dan sampai mana tadi? Jadi ya, seorang peruqyah itu, beberapa peruqyah tajwidnya masya Allah, ya miris, tapi kemudian ternyata berpengaruh. Maksudnya terhadap gejolak yang ada di pasiennya. Kok bisa? Gitu kan? Yang kita pahami bahwasanya kalamullah dibaca harus benar, makhrajnya benar, enggak sampai keluar dari makna, maksudnya enggak mengubah makna. Tapi ini makhrajnya bobrok gitu kan. Tetapi herannya langsung berefek. Nah, kok bisa gitu? Sementara yang tajwidnya benar pun belum tentu berefek. Belum tentu, maksudnya ya kadang ada faktor lain. Tapi ini yang tajwidnya salah-salahan malah bisa. Dan selalu kayak gitu. Ini berarti ada sesuatu di balik itu yang tidak dia sadari mungkin, atau dia sadari. Tapi bagi para orang-orang yang memiliki ilmu, itu hal seperti ini sangat mengherankan. Pasti ini ada sesuatu. Dan memang untuk menipu. Jadi setan kemudian membantu, ya kan, supaya orang ini merasa
atau peruqyah ini merasa bahwasanya kita tidak harus baca Al-Quran dengan benar, biar nanti kayak gini bisa tuh gitu. Dan orang-orang akan tertipu juga. Oh, ini pasti karena keikhlasan dia. Dulu Anda pun berpikir seperti itu. Ketika dulu berapa tahun yang lalu ditanya tentang beberapa peruqyah ini, kok fulan dan fulan bacaannya itu jelek banget, tapi baru baca sedikit langsung gejolak itu pasiennya. Dulu kita husnudzon ini karena ikhlas mereka ini. Tapi sekarang ketika kita tahu satu persatu dan juga dengan pengalaman masing-masing, kita simpulkan ini semua merupakan tipuan dari syaitan. Ya. Keempat, hendaklah penerapi mengetahui kondisi jin dan para setan. Maksudnya apa di sini mengetahui kondisi jin? Pertama, dia mempunyai perbekalan ilmu tentang alam jin dan juga tentang karakteristik syaitan itu. Ya, seperti bahwasanya mereka tukang bohong dan seterusnya. Kelima, hendaklah penerapi mengetahui tempat-tempat masuknya syaitan. Coba di sini seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika jin berkata kepadanya, "Saya akan keluar karena menghormatimu." Lalu beliau berkata, "Tidak, akan tetapi keluarlah kamu karena takut kepada Allah dan Rasulnya." Nah, sekiranya Syekhul Islam ini bukan seorang yang paham jalan-jalan masuknya setan, niscaya dia tidak akan mengatakan yang demikian. Contoh lagi ketika antum dulu, si setannya kan bilang nggak pernah nih ketemu yang begini gitu kan, masih ingat? Nah, itu juga termasuk tipuan setan supaya peruqyahnya ujub. Ya. Jadi mereka juga belajar tapi untuk menipu kayak gitu. Ya memang mungkin benar nggak pernah ketemu yang begini sahih, maksudnya nggak pernah separah ini atau gimana. Tapi diungkapkan kayak gitu supaya menghadirkan ada perasaan ujub nanti, auranya jadi kita lemah di mata dia. Begitu. Ya, termasuk juga setan hendak untuk memantik kemarahan ruqyahnya, ya kan? Supaya marah, supaya emosi, gimana caranya? Ya, begitu. Ya, itu semua tipuan dari setan semuanya. Yang keenam, dan ini juga cukup penting, penerapi dianjurkan sudah menikah. Sudah menikah. Yang belum enggak usah. Bahaya. Yang sudah menikah aja juga bisa kena kok. Ya. Nah, juga ada di antara kisah, di antara cerita, di antara cerita murid kita di ruqyah di area mana ya, Bandung atau mana, oleh beberapa ruqyah belum nikah, lama-lama peruqyahnya ngajak dia nikah. Dia nggak mau. Ini berarti tadinya peruqyah ini nggak ikhlas nih ruqyah dia, berarti ada pengennya gitu kan. Nah, kalau misalnya ada peruqyah yang belum nikah, peruqyahnya belum nikah, itu rata-rata main-main dia sama perempuan nanti. Ya, rata-rata gitu. Ya. Karena setan itu akan memainkan dia. Ya. Jadi emang setan lebih mudah memainkan orang-orang yang belum nikah sebenarnya. Ketujuh, hendaklah penerapi adalah orang yang menjauhi hal-hal yang diharamkan, yang dengannya setan bisa memfitnah manusia. Hal-hal yang diharamkan. Dan di sini setannya kadang kong kali kong dengan korinnya peruqyah. Ya, kemudian mungkin korinnya mengabarkan tentang peruqyah ini dia gini. Nah, terus setan yang ada di korban membeberkan itu, bisa kayak gitu. Nauzubillah. Jadi semampunya nih penerapi ini bukan orang yang suka menerobos hal-hal yang diharamkan. Ya. Dan kedelapan, hendaklah penerapi adalah orang yang istiqomah dalam menjalankan ketaatan yang dengannya dapat menundukkan syaitan. Nah, ini beda kalau misalnya kita lihat penerapi atau peruqyah yang tidak istiqomah dalam menjalankan ketaatan.
Karena istiqomah dalam menjalankan ketaatan itu memberikan cahaya tersendiri. Ya. Sehingga membuatnya setan dapat tunduk. Nah, tapi ini gimana, sebagian peruqyah setan aja tunduk tapi dia nggak kelihatan istiqomah, belajar tajwid aja nggak mau. Nah, ini talbis juga kayak gini. Bisa aja di belakang peruqyah itu ada setan yang lebih besar daripada setan-setan yang ada di korban. Iya. Jadi setan itu kadang kita sendiri yang memelihara dan menyuburkan dia, membuat dia semakin besar dengan kemaksiatan. Itu. Ya. Ada seorang peruqyah datang ke rumah peruqyah besar masuk. Datang ke rumah, malamnya ada di antara keluarga kita kesurupan. Ada firasat dulunya, husnuzonnya, ini karena datang seorang yang alim yang bagus. Husnuzonnya begitu. Maka setan-setan jadi ketakutan. Tapi makin lama Anda perhatikan, ini bukan karena dia seorang alim waktu itu, tapi karena dia juga datang membawa korinnya, membawa setannya. Ya pastinya tanpa disadari mungkin membawa setannya. Ya mungkin makin besar, memang tiap hari makin besar karena ini sahib atau umpunya ini sering berbuat bid'ah dan sering berbuat maksiat dan sombong, ujub dan seterusnya, membuat setan semakin besar. Ia membuat yang namanya setan antar satu dan sama lain itu saling menghajar sebenarnya. Jangan kira ya namanya setan semua jin itu selalu kompak gitu, enggak. Antara satu dengan ini kadang crash. Masing-masing bloknya. Yang teritorinya sini ngurusin sini, yang sana ya jangan ngurusin sini gitu. Nah, ketika datang setan yang besar kayak gitu, datang ya crash akhirnya. Tabrakan antara setan asli situ sama yang baru datang gitu. Ya. Itu sangat kemungkinan gitu ketika kita lihat bahwasanya orang ini suka berbuat bid'ah. Ya, dan terperdaya dengan tipuan setan. Makin besar setannya, naudzubillah. Kesembilan, hendaklah penerapi terus-menerus berzikir kepada Allah yang Maha Agung sebagai pelindung dirinya dari godaan setan yang terkutuk, dan ini tidak dapat terrealisasikan kecuali dengan mengetahui zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi SAW setiap harinya, serta dengan menerapkannya, seperti zikir ketika masuk rumah, zikir keluar rumah, itu harus tahu. Nah, sekarang kalau misalnya kita sering meruqyah, tapi kita masuk rumah aja kadang nggak salam, keluar rumah aja kadang nggak doa, masuk masjid aja nggak doa, keluar masjid nggak doa. Ya, ketika mendengar suara yang berkokok atau mendengar suara keledai meringkik dan yang serupa dengannya, pokoknya yang penting doa-doa hari-hari aja kita nggak melakukan. Ini berarti ini ada yang masalah dengan ruqyahnya nanti. Iya, dan banyak sekali kayak gitu. Banyak peruqyah yang lebih diajarkan cara meruqyah dengan teknik-teknik, namun tidak diajarkan untuk rutin membiasakan diri zikir. Ini nanti akan berefek pada ruqyahnya, kontribusi setonnya. Ke-10, hendaklah penerapi mengikhlaskan niatnya ketika sedang menerapi semata-mata hanya mencari wajah Allah dan semata-mata untuk menolong orang yang dizalimi. Kalau misalnya yang 10 ini nggak ditunaikan, maka setan juga akan datang. Kenapa? Karena dia nggak ikhlas niatnya. Pengen atraksi, pengen cari perhatian supaya dianggap hebat dan seterusnya. Itu ada itu. Maksudnya niatan kayak gitu bakal ada ya, kalau misalnya kita nggak memurnikan. Karena ini sesuatu yang beda ya, yang orang-orang merasa nggak semua orang bisa melakukannya. Kemudian atraksi bisa ngedorong dari jarak jauh dan seterusnya. Ke-11, dianjurkan bagi penerapi untuk berwudu. Begitu juga orang yang akan diterapi, juga pasien, sebelum dimulainya terapi dalam keadaan suci dulu biar memperlemah syaitan.
Ke-12, hendaknya penerapi memohon kepada Allah Ta'ala agar membantunya untuk mengeluarkan jin dan agar menolongnya dalam menerapi. Ada orang saya mohon kepada Allah, saya minta kepada Allah, dan tapi ritualnya bid'ah, maka ini sama dengan memohon kepada syaitan. Walaupun dia tidak niatan gitu ya, yang bantu syaitan jadinya gitu. Ke-13, mengosongkan tempat terapi dari nyanyian dan alat-alat musik, karena itu merupakan kekuatan juga untuk setan. Termasuk juga gambar-gambar. Nanti 15 ada. 14, mengosongkan tempat terapi dari hal-hal perbuatan-perbuatan yang menyelisihi atau bertentangan dengan syariat, seperti seorang laki-laki yang memakai emas atau perempuan yang berhias. Juga jadi dalam ruangan itu jangan sampai ada perempuan buka hijab, buka jilbab dan seterusnya. Kayak gitu untuk kekuatan setan di situ. 15, mengeluarkan gambar-gambar makhluk bernyawa dan anjing-anjing dari dalam rumah agar malaikat mudah masuk ke dalam rumah tersebut. Kalau misalnya ada makhluk bernyawa, malaikat nggak masuk. Ya termasuk yang di lemari-lemari itu susunan-susunan bentuk mata dan seterusnya, itu membuat malaikat tidak masuk ke dalam rumah itu. Ketika meruqyah, ya Allah Ta'ala mengirim malaikat misalnya buat membantu kita dengan izin Allah. Allah yang ngirim, bukan kita minta. Nah itu yang gimana? Orang ada gambar kayak gitu, jadi terhalang. Ya. Jadi harus diperhatikan itu. Nanti kalau misalnya antum suatu ketika menghadapi hal-hal ini, ya sekarang mungkin anda nggak bakal meruqyah, kok anda emang bukan peruqyah. Ya antum ngomong kayak gitu sekarang, kita nggak tahu nanti. Ya, nanti kalau misalnya antum udah maksudnya Allah uji dengan ada di antara keluarga antum, nanti antum wah bingung baru kan, belum punya modal gimana caranya. Nah langsung keluarganya malah perginya ke dukun atau peruqyah-peruqyah yang nggak benar. Nanti yang tanggung jawab tuh antum nanti. Udah ngaji tapi nggak mau membantu dalam hal-hal ini. B, mempersiapkan pasien atau orang yang sakit. Pertama, jangan langsung diruqyah. Memberikan pelajaran kepada pasien dan keluarganya, ta'lim tentang akidah. Ya makanya ini kalau misalnya emang kita nggak punya ilmu akidah yang mantap, gimana kita mengajarin? Dan konsekuensinya untuk melepaskan ketergantungan hati mereka kepada selain Allah, karena orang awam rata-rata tuh tawakalnya nggak benar kepada peruqyah, kepada pengobat dan seterusnya. Itu jadi harus benar-benar kita patenkan dulu nih keluarga ini. Ya kadang-kadang kita diminta gitu kan, kita diminta oleh keluarga tertentu yang awam, keluarga orang gitu loh, diminta. Tapi keluarga itu benar-benar nggak tahu apa-apa tentang agama kecuali cuma sholat doang, sholat sama Idul Fitri, udah gitu doang. Ya mas sunatan, udah nggak ada lagi, nikahan, kondangan, nggak ada tentang kayak gini-gini, nggak diajarin sama kiai-kiai kampungnya. Ya, itulah makanya sebenarnya penyebaran dai itu perlu banget gitu loh untuk mengajarkan hal-hal ini. Cuman kadang-kadang sebagian orang sifatnya jumud. Yang namanya dakwah itu harus ustadz besar aja, yang biasa-biasa kroco-kroco nggak usah banyak dakwah. Ini jumud nih. Jadi kajian-kajian itu penting untuk orang-orang awam. Nah kalau misalnya ada yang sakit seperti ini, kita bekali dengan ilmu tauhid, setengah jam atau 1 jam kita berikan info tentang akidah yang benar. Ya lah kalau misalnya antum nggak punya ilmu atau antum grogian ngomongnya gimana? Ya jadi kita masing-masing punya tugas udah benar masing-masing. Jangan difokuskan nanti ke peruqyah lagi, tapi kita semua bisa. Kedua, menjelaskan perbedaan dalam pengobatan antara metode Anda dengan metodenya para tukang sihir dan dajjal mendusta. Begitu juga menjelaskan kepada pasien dan keluarganya bahwa dalam Al-Quran terdapat obat atau penyembuh dan rahmat sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala. Jadi beda antara metode Anda dengan metodenya tukang sihir dan dajjal. Metodenya kita sederhana aja.
Ya, metode kita sederhana aja, jangan macam-macam. Pokoknya diminimalisir lah metode itu, diminimalisir. Jangan malah dimaksimalisir dari awal sudah macam-macam. Waduh, ntar makin tambah parah. Ketiga, mengeluarkan jimat atau sejenisnya yang ada pada pasien lalu membakarnya. Kalau misalnya pasien punya jimat, punya wifiq, punya kepercayaan tersendiri, langsung tahdzir itu semua. Bahkan meskipun kaligrafi sekalipun, kaligrafi atau poster gambar Asmaul Husna, kalau dari awal sudah punya keyakinan tentang itu, kita ajarin keyakinan dan kita buang ininya, apa, kaligrafinya. Iya. Karena itulah, keyakinan itulah yang membuat setan hadir itu. Sebagian orang menaruh lafal-lafal Asmaul Husna di tembok dengan tujuan menjaga rumah. Lah ini kan nggak benar. Itu sebagian orang itu. Kalau misalnya ada kayak gitu, ini jadinya tamimah. Jadi tamimah kemudian bertawakalnya pada gambar, pada tulisan, ya, nggak kepada Allah. Jadi ini niatnya nggak benar dan nggak dicontohkan. Makanya seperti ini kita nasihatin, copot dan hilangi keyakinan itu, gitu. Tapi yang keempat, apabila pasien adalah seorang wanita, maka wajib memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, jangan Anda memulai mengobati atau menerapinya sampai dia bersikap malu dan mau menutup rapat pakaiannya sehingga tidak terbuka saat terapi. Juga perlu diingat ini, kadang setan yang ngerti ya untuk hal ini. Kalau pasiennya wanita, udah pakai jilbab, pakai ini, kadang setannya malah mendekat kepada peruqyah itu, sampai memeluk peruqyah itu, ya. Nah, ini fitnah jadinya. Makanya hati-hati di sini. Kalau kita meruqyah perempuan, hati-hati. Yang B, jangan Anda menerapinya kecuali ada salah seorang mahram dia, bukan hanya mahram kita. Mahramnya dia, keluarganya, ya. Mahramnya dia, bukan temannya, mahramnya dia. Bapaknya misal, terutama bapaknya, hati-hati. Atau suaminya, gitu kalau dia punya suami. Kalau nggak punya dua-duanya, adiknya, kakaknya, siapa kek, pokoknya yang penting mahram. Jangan sampai kita mengobati dia di depan cuman ya, perempuan-perempuan lain. Dari saudara-saudaranya enggak, tapi harus dari laki-laki, mahramnya siapa. Ya, kemudian yang C, jangan Anda memasukkan atau membawa seseorang yang bukan mahram dia. Ala kulli hal di sini, yang penting harus ada mahramnya aja gitu. Ya, boleh 3 orang, 4 orang mahramnya, atau perempuan saudarinya, yang penting ada mahramnya juga. Ya, kenapa? Karena ini bahaya nih, meruqyah perempuan lawan jenis bahaya, baik dia sudah menikah atau belum, baik peruqyah sudah menikah atau belum, terutama yang belum, dan baik perempuan yang diruqyah itu sudah menikah atau belum, terutama yang belum. Bahaya semua itu. Harus diantisipasi sebelum terjadi nanti ke depannya sesuatu. Ya, terutama kalau misalnya pasien wanitanya ini cantik banget, paras, baik janda ataupun masih perawan. Ini bahaya banget buat peruqyah. Jangan kira nanti mas peruqyah nggak ada pikiran-pikiran dari syaitan untuk berpikir tentang perempuan ini. Ya, ada nanti. Syaitan berusaha untuk membuat kita berpikir tentang itu, gagal fokus jadinya. Iya, makanya kalau misalnya nggak kuat dalam menangani perempuan-perempuan ini, nggak usah meruqyah. Madharatnya besar, ya, sebelum nanti terjadi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.